Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi bersama Bapak Fauzi Hamzah. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, walaupun belajarnya di rumah secara online, tapi mudah-mudahan kalian mendapatkan manfaat. Tetap ikhlas menjalani semua ini. Kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu. Pertemuan kali ini Bapak akan membahas sedikit tentang makhluk hidup yang salah satunya ini yang paling berguna, yang paling bermanfaat bagi dunia, yaitu plantae atau tumbuhan. Jadi kita akan mengulas sedikit tentang dunia tumbuhan atau kingdom plantae. Nah, kita akan mengenal tumbuhan ini dari ciri-cirinya terlebih dahulu. Yang pertama, tumbuhan itu yang sering kalian lihat itu umumnya banyak yang berwarna hijau karena dia mempunyai zat hijau daun atau klorofil. Jadi dia berklorofil. Untuk apa fungsinya? Untuk berfotosintesis. Apa itu fotosintesis? Jadi dia melakukan fotosintesis untuk mendapatkan sumber makanannya sendiri. Jadi dia mandiri atau biasa disebut itu adalah autotrof. Berbeda dengan hewan, berbeda dengan manusia yang heterotrof, tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi kalau tumbuhan sifatnya autotrof karena punya klorofil. Nah, ciri yang kedua, tumbuhan itu berdinding sel. Kalau hewan, kalau manusia itu tidak berdinding sel. Tumbuhan berdinding sel sama seperti jamur. Hanya bedanya kalau dinding sel daripada tumbuhan itu tersusun atas selulosa. Nah, yang ciri yang ketiga itu adalah eukariotik. Apa itu eukariotik? Selnya mempunyai membran inti, itu disebut adalah eukariotik. Yang keempat, multiseluler. Dari kata multiseluler berarti dia banyak mengandung sel-sel. Jadi bukan satu sel tapi banyak sel. Manusia juga multiseluler karena tersusun atas banyak sel. Tumbuhan juga sama multiseluler karena tersusun atas banyak sel. Kalau yang satu sel contohnya adalah virus, bakteri, itu adalah satu sel. Nah, ciri yang selanjutnya, tumbuhan dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati. Pati itu sejenis daripada karbohidrat. Nah, makanya tumbuhan itu banyak sekali dimanfaatkan untuk ke sumber makanan. Oke. Selanjutnya, tumbuhan itu dapat bereproduksi secara seksual ataupun aseksual, yang kawin ataupun tidak kawin. Nah, ternyata tumbuhan itu terbagi atas beberapa kelompok. Kelompoknya dibedakan atas Bryophyta atau lumut, kemudian Pteridophyta atau paku, yang terakhir adalah Spermatophyta. Kenapa ketiganya dibedakan? Karena masing-masing punya karakteristik atau ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contoh, kalau misalnya lumut dan paku dibedakan dengan Spermatophyta atau tumbuhan biji, karena lumut dan paku bereproduksi dengan spora. Sedangkan Spermatophyta itu bereproduksi dengan biji. Nah, kemudian apa bedanya lumut dengan paku? Nah, jika lumut belum mempunyai pembuluh angkut, xilem dan phloem, kalau tumbuhan paku itu sudah memiliki pembuluh angkut, xilem dan phloem. Nah, karakteristik yang tiga tadi, Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta, lumut, paku, dan tumbuhan berbiji, kita akan ulas pada video selanjutnya.